rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kita akan mulai ibadah anak. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu menyertai kita. Baik anak-anak yang ada di ujung sana paling jauh, di Kejajar sampai Wadas Lintang, Kaliwiro dan Wonosobo. Dan juga anak-anak kami yang jauh di luar kota. Kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita bersama-sama muji nama Tuhan kembali. Ayo kita berdiri semuanya. Kita ikuti kakak-kakak bersama-sama menyanyi dengan lagu I Want to Be Your Friend. Ayo bangkit berdiri. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Bersama-sama kita akan berdoa. Pak Pur hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup dan kekal abadi. Dan tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga sampai saat ini. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk ibadah anak pada pagi hari ini. Boleh Tuhan Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berseru padamu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji nama-Mu. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, kita selalu bersama.
Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Anak-anak, mari kita siapkan untuk Alkitab kita. Untuk itu nanti kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Nima. Kami persilahkan Kak Nima. Terima kasih Pak Pur. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kita akan bersama-sama membaca Alkitab di pagi ini. Diambil dari Amsal 17 ayat 17. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membacanya ya. Hitungan Kak Nima yang ketiga, kita sama-sama membaca Alkitab. Amsal 17 ayat 17. Sudah ketemu? Ayo kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu bacaan kita. Tapi untuk cerita kita di pagi ini nanti adik-adik bisa membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ya. Nanti setelah selesai ibadah anak, adik-adik membaca untuk ceritanya. Kak Nima mau bertanya nih. Siapa adik-adik yang mempunyai sahabat? Ada enggak ya yang punya sahabat? Oh, semua pada mempunyai sahabat. Terus ada enggak adik-adik yang punya teman? Nah, pasti ada yang nanya, gimana sih Kak Nima udah nanya? Punya teman, punya sahabat, apa sih bedanya itu? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kalau teman itu, kita mungkin hanya sekedar kenal. Semua orang juga pasti teman kita. Tidak ada musuh, semua teman. Tapi, kalau yang namanya sahabat, berarti dia orang yang ada mendukung kita saat kita dalam suka, maupun saat kita dalam duka. Itu bedanya ya adik-adik, teman dengan sahabat. Nah Kak Nima mau nanya nih, dari tokoh Alkitab ada enggak yang kenal dengan ini? Ayo, siapa yang kenal dengan ini? Dia tokoh Alkitab. Ada yang kenal? Kak Nima kasih tahu cluenya ya. Dia seorang hakim. Dan dia juga nabiah. Ada yang tahu namanya siapa? Ya, ini namanya Deborah. Tapi ingat ya, bukan Deborah yang Kaliwiro atau Deborah yang kelas C. Ini nabiah Deborah. Dia seorang hakim. Nah, muncul lagi pertanyaan ini pasti. Kak Nima, hakim itu apa? Nah, hakim itu orang yang memutuskan suatu masalah. Nah, dan dia seorang nabiah. Muncul lagi pasti pertanyaannya. Nabiah itu apa lagi? Nabiah itu panggilan untuk wanita yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Kalau untuk laki-laki itu sering disebut nabi. Tapi kalau untuk wanita dia disebut nabiah. Deborah ini memiliki seorang sahabat. Nah, mungkin ada yang tahu enggak ya? Yang rajin baca Alkitab nih pasti udah pada tahu. Deborah memiliki seorang sahabat. Terang-terang, ini dia. Ada yang tahu namanya siapa?
Dia ini seorang panglima perang. Ini adalah sahabat dari Deborah, namanya Barak. Adik-adik udah pada tahu ya? Nah, mereka ini sahabat yang sangat baik. Persahabatannya mereka sangat dekat. Nah, adik-adik juga kalau bersahabat jangan pilih-pilih ya. Cewek cowok bisa, cewek sama cewek juga bisa, cewek cowok. Pokoknya tidak membeda-bedakan sahabat. Suatu waktu pada saat itu pas bangsa Israel dijajah sama bangsa Kanaan. Deborah mengajak Barak untuk turun ke medan peperangan. Jadi ceritanya kalau seorang sahabat teman itu kan bicaranya pasti santai gini. Barak, ayo kita turun ke medan pertempuran melawan bangsa Kanaan. Terus Baraknya bilang gini, enggak saya enggak mau. Nah, karena Barak itu langsung pemikirannya padahal dia seorang panglima ya, tapi dia tetap mempunyai ketakutan ketika turun ke medan perang. Enggak mau katanya. Terus Deborah bilang lagi, ayo Barak kita melawan bangsa Kanaan. Terus setelah mikir-mikir Barak, saya mau, saya siap. Tapi dengan satu catatan, Deborah harus ikut bersama dengan saya. Terus Deborah langsung meresponnya, ya siapa takut, saya mau, ayo kita sama. Itulah sebagai seorang sahabat, saling mendukung, saling menguatkan. Dengan semangat yang dikasih Deborah kepada Barak, mereka bersama-sama ke medan pertempuran melawan bangsa Kanaan. Dan puji Tuhan mereka menang melawan bangsa Kanaan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa persahabatan itu bisa mengalahkan musuh atau lawan kita. Kita dengan teman sahabat kita, kalau tadi kan masih lagu kita masih sebatas teman. Sebatas teman aja sudah saling menguatkan, apalagi dengan sahabat lebih menguatkan lagi. Persahabatan kita dengan teman kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh-contoh kecil ya, misalnya sahabat kita mau ikut lomba. Misalnya dari sekolah dia diutus sekolah untuk mengikuti lomba. Kita buat gini aja dukungannya, semangat ya pasti kamu bisa, semangat, menang kalah nanti masalah belakang, yang penting semangat. Dengan ada semangat pasti rasa ketakutan, rasa grogi kita akan berkurang. Nah, contoh yang lain, satu lagi Kak Nima buat ya, misal teman kita sakit, saat-saat begini kita nggak bisa mengunjungi kan, nggak bisa berpelukan gitu, tapi kita bisa mungkin WA, SMS, telepon, atau video call. Nah, adik-adik udah semua hampir punya WA. Telepon aja bilang gini, semangat ya minum obat, semangat makannya biar sehat, cepat pulih. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung, menopang sahabat kita. Tapi ingat adik-adik, yang paling intinya kita juga harus mendukung, menyemangati dengan berdoa. Karena sebesar apapun dukungan kita, kalau tidak dibarengi dengan doa, itu belum klop. Jadi adik-adik rajinlah untuk berdoa bagi sahabat. Atau sama teman juga, kita boleh mendoakan teman kita. Satu pesan dari Kak Nima, kita harus bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Jangan pilih-pilih teman, jangan pilih-pilih sahabat. Kita menjadi teman dan juga sahabat bagi teman-teman kita. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Kita akan kembali mengangkat pujian. Apa Pak Pur lagunya? Kita akan menyanyikan lagu untuk persembahan. Kau temanku, ku temanmu. Bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyi Kau temanku, ku temanmu.
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Silahkan Kak Nima ditutup dengan doa. Kemudian nanti sebelum kita akhiri untuk ibadah, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kami persilahkan Kak Nima. Terima kasih adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai ketemu di ibadah anak minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Bertemu minggu depan dengan Kak Edwin, Kak Evin, dan Kak Ati. Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami telah selesai mengikuti ibadah anak secara online. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat buat kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu
Yesus.